Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang hemat air. Sebelumnya, yuk saksikan video berikut ini. Air. Tahukah kamu, 75% tubuh kita adalah air. Setiap hari, air akan keluar dari tubuh kita. Saat cuaca panas dan saat berolahraga, air akan keluar dalam bentuk keringat. Air juga keluar saat kita buang air kecil. Air yang sudah keluar harus diisi lagi. Kalau tidak, akan terjadi dehidrasi. Caranya adalah minum air sebanyak 2,5 liter atau 8 gelas tiap harinya. Jumlah air di bumi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mengapa? Karena air terus bergerak. Ini dinamakan siklus air. Jadi prosesnya adalah air menguap menjadi awan karena panas matahari. Lalu, awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Proses ini akan terus berulang. Oh, jadi gitu. Ternyata air jumlahnya selalu tetap. Tapi apakah boleh kita tidak menghemat air atau memboroskan air? Kita simak dulu ya video berikut ini. Air di bumi terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Kita hanya bisa mengkonsumsi air tawar. Sebagian besar air tawar adalah es yang ada di kutub. Sisanya yang bisa kita gunakan terdapat di tanah, sungai, dan danau. Polusi. Air bersih yang kita gunakan berkurang karena polusi. Polusi disebabkan oleh limbah pembuangan pabrik dan yang paling banyak adalah limbah rumah tangga. Contohnya air dari mencuci baju, air dari mencuci perabot, toilet, dan sisa makanan yang tidak habis. Tuh kan, ternyata meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan jumlahnya melimpah, kita tetap harus menghemat air karena air yang bersih dan bisa dikonsumsi jumlahnya terbatas. Selain itu, polusi yang paling banyak dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Oke, sekarang kita coba hitung pemakaian jumlah air tanpa adanya penghematan air pada kehidupan kita sehari-hari. Yuk saksikan video berikut ini. Jumlah pemakaian air. Mari kita hitung banyak air yang kita pakai. Menggosok gigi dengan air yang terus mengalir akan menghabiskan 12 liter air tiap menitnya. Jika kamu menggosok gigi selama 2 menit, maka air yang terpakai adalah 24 liter. Mandi dengan bathtub menghabiskan 112 liter air. Menyiram toilet membutuhkan 24 liter air per flush. Jika kamu ke toilet 5 kali, maka air yang dipakai adalah 120 liter. Mencuci piring menghabiskan 12 liter air per menit. Jika kamu mencuci piring selama 5 menit, air yang terpakai adalah 60 liter. Mencuci baju dengan mesin cuci membutuhkan 160 liter air. Jadi jumlah pemakaian air yang kita gunakan per hari adalah 476 liter. Apa? 476 liter? Itu artinya sama dengan 25 galon per hari per orang. Kalau jumlah keluarga kita 4, berarti rata-rata satu rumah tanpa penghematan air menghabiskan 100 galon per hari. Wah, bisa terjadi krisis air kalau kita tidak hemat. Krisis air itu apa sih? Yuk kita saksikan video berikut ini. Krisis air. Beberapa negara di dunia mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah negara Afrika
yaitu di kota Kenya. Penduduknya hanya bisa memakai 95 liter air per hari. Air bersih sangat sulit didapatkan karena adanya kekeringan. Kaum wanita dan anak-anak harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air. Perjalanan yang dilalui selain panas dan jauh juga berbahaya karena tingkat kriminal di daerah Kenya cukup tinggi. Air yang mereka dapat juga mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti diare dan dehidrasi. Wah, susah sekali ya kalau terjadi kekeringan. Di negara kita airnya cukup melimpah, tapi tahukah kalian kalau di daerah-daerah tertentu di Indonesia juga mengalami kekeringan saat musim kemarau. Oleh karena itu, kita harus menghemat air. Nah, bagaimana caranya? Silahkan saksikan video berikut ini. Menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja. Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Selain menghemat air, kita juga harus ikut menjaga kelestarian air dengan cara menjaga lingkungan, dengan cara memilah dan memilih sampah dan bukan sekedar membuangnya pada tempatnya saja. Dengan memilah dan memilih sampah, kita mengurangi pencemaran yang terjadi di air, sehingga air dapat dikonsumsi dan digunakan dalam keadaan bersih. Selain itu, dengan menanam pohon, kita juga membantu melestarikan air agar air tanah tetap terjaga. Sekian dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita senantiasa menjaga dan menghemat air. Salam bumi pasti lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.